Jemaat Tuhan yang ada di lingkup Klasis Yogyakarta Utara, saya Pendeta Kriswoyo, mewakili Badan Pelaksana Klasis Yogyakarta Utara, menginformasikan bahwa ibadah Minggu tanggal 24 Mei 2020 akan dilaksanakan secara bersama-sama gereja-gereja seklasis Yogyakarta Utara dan akan dilayani oleh pendeta seklasis, vikaris GKJ Sarimulyo, dan juga calon pendeta GKJ Tanjung Tirto. Ibadah tersebut dapat diakses di kanal YouTube Klasis Yogyakarta Utara mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat yang ada di lingkup Klasis Yogyakarta Utara untuk mengikuti ibadah tersebut. Demikian informasi yang saya sampaikan. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam peribadatan di rumah atau dimanapun berada bersama dengan GKJ Ambarukmo Yogyakarta. Kita memasuki masa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang akan kita hayati bersama. Pada masa pandemi COVID-19 ini, tidak kita laksanakan ibadah padang, mengingat kondisi saat ini yang mengharuskan kita meminimalisir untuk berkumpul dengan banyak orang. Oleh karena itu, marilah dengan kesederhanaan kita hayati bersama peribadatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan penuh hikmat. Kitab Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai dengan 10. Kitab Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai dengan 10. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham.
Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita memasuki peribadatan ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami hadir ke hadirat-Mu dengan segala ketidakberdayaan kami di tengah pandemi COVID-19 yang mewabah di muka bumi ciptaan-Mu. Jiwa kami semakin merindukan persekutuan dengan saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih harus kami tangguhkan. Meskipun kami percaya bahwa Engkau merencanakan sesuatu yang indah bagi kami. Dalam beribadah di rumah kami masing-masing saat ini, kami mohon berkat-Mu agar kami dapat mengikuti dengan penuh hikmat dari awal sampai akhir peribadatan. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama masuk ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kami ajak Bapak, Ibu, Saudara semua untuk bersama bertepuk tangan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Kita pujikan dari bait yang pertama, datang ke hadirat Tuhan dengan hati penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan burung-burung pun bersorak. Burung-burung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia.
marilah kita mengungkapkan pengakuan kepada Tuhan yang demikian. Pertolongan itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Kebangkitan sejati dan naik ke surga, selalu beserta dengan saudara sekalian. Begitu pula atas saudara. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, mari kita menghayati sabda melalui pewartaan Rasul Paulus ketika mengirim surat kepada Efesus, jemaat Efesus. Sabda yang menghayati tentang kasih Tuhan seperti tertulis dalam surat Efesus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan, sadapat Tuhan membuka kembali keberadaan kita yang lemah tak berdaya di hadapan Tuhan. Namun Tuhan tak pernah berhenti mengasihi dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Bahkan, Ia telah berkorban demi penebusan kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan dilimpahkan dalam segala hikmat dan pengertian. Apakah kita sudah berpengertian dan berhikmat terhadap sesama kita? Kami ajak Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian masuk di dalam doa pertobatan. Yang sebelumnya kita awali dengan bernyanyi dari Kidung Pujian 123, ayat pertama, kedua, dan yang ketiga. Yesus Raja Kehidupan. Raja kehidupan, padamu ku serahkan segenap isi hatiku. Mohon kasih sayangmu, tak patut kami menyebut
Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, meski kami selalu hadir ke hadapan-Mu dengan ketidaklayaan kami, tetapi kami tak henti-hentinya, Engkau selalu menegur dan memperingatkan kami melalui tangan kasih-Mu yang membelai lembut melalui saudara-saudara kami. Bahkan, Engkau rela menjadi manusia, menanggung pedihnya paku yang menancap di kayu salib demi dosa-dosa kami. Namun, kami terkadang lupa terhadap apa yang harus kami lakukan terhadap Engkau maupun terhadap sesama kami. Karena itu ya Bapa, ampunkanlah dosa kami dan terimalah pertobatan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga yang kami peringati pada hari ini. Amin. Terpujilah Tuhan yang memberikan pengampunan untuk kita semua sehingga kita dipulihkan untuk hidup kudus karena pengorbanan Kristus yang penuh dengan kasih. Dan semoga kita dengan hikmat dan pengertian juga dapat mewujudkan kasih sebagaimana keteladanan kasih Kristus. Oleh karena itu mari kita hayati sabda anugerah yang semoga menjadikan kita bersukacita sebagai anak-anak Tuhan. Menghayati bahwa Tuhan surgawi yang adalah Yesus Kristus Raja di atas segala raja meneguhkan hidup kita. Sebagaimana pewartaan 1 Petrus pasal 3 ayat 21 dan 22 demikian. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berikutnya kita akan bersama-sama menyaksikan pelepasan balon dan juga pelepasan merpati sebagai simbol kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan pemenuhan janji dari Yesus yang akan ditepatinya dengan turunnya Roh Kudus. Kita akan mengiringi dengan iringan pujian dari Kidung Pujian 175 bait pertama sampai dengan yang ketiga, Angkat Bala Surga. Bukalah kabut
Saat ini kita hendak mendengarkan sabda Tuhan dan sebelumnya kita mohon berkat Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, dalam ibadah menghayati kenaikan Yesus Kristus ke surga, Engkau persiapkan kami untuk mendengarkan sabda. Kami mohon kelangsungan berkat-Mu dalam bimbingan Roh Kudus, sehingga atas pertolongan Roh Kudus kami boleh Engkau tuntun untuk memetik hikmah dan juga melaksanakan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Sejati, kami mohon kelangsungan berkat Tuhan. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53 dengan tuntunan tema Tuhan Yesus melengkapi dan memberkati serta menjanjikan sesuatu yang diberikan Allah untuk manusia, akan kita dengar dan hayati sabda yang demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pewartaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari ada pepatah yang mungkin seringkali sudah kita tahu. Demikian, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Ini memberikan pengajaran kepada kita semua bahwa di dalam jejak-jejak dan tanda-tanda yang diberikan manusia ketika hidup ditinggalkan dengan apa yang disebut dengan kebaikan. Nama baik, hasil pekerjaan yang baik, dan kenangan-kenangan indah yang dapat dirasakan oleh banyak orang dengan segala manfaatnya. Dan saya rasa itu satu hal yang sangat luar biasa, yang sangat indah.
dalam kehidupan sehari-hari. Dan di dalam kitab suci ada satu pribadi yang tidak hanya sampai pada akhir hidup wafat, meninggalkan jejak dan tanda kebaikan, bahkan keteladanan yang luar biasa. Namun juga ada satu peristiwa dengan kebangkitan satu pribadi ini, ternyata masih juga memberikan kepedulian yang begitu luar biasa untuk memberikan pemulihan kepada pengikut-pengikutnya. Satu pribadi ini adalah Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan yang datang ke dunia sesuai dengan rancangan Tuhan, menyatakan pekerjaan yang begitu luar biasa. Memilih murid-murid, meneguhkan murid-murid, memberikan pengertian kepada murid-murid, sekalipun pada satu peristiwa tertentu dengan penangkapan, pengadilan, sampai pada penyaliban dan kematian Yesus, murid-murid belum paham tentang apa itu maksud, tujuan, tugas yang Yesus emban di dunia ini. Peristiwa yang sedemikian rupa dialami Yesus menjadikan murid-murid sedih sampai pada titik terendah di dalam hidup. Ketika suasana yang demikian menjadikan murid tidak lagi tahu apa yang harus mereka perbuat, apa yang harus mereka kerjakan, dan mereka hanya bersembunyi. Saya rasa itu adalah bagian dari realitas manusiawi ketika persoalan-persoalan hidup sampai pada titik terendah dan tidak lagi melihat ada sesuatu yang bisa menjadi pengalaman dari waktu-waktu yang telah dijalani dengan junjungan mereka, dengan guru mereka, dan bahkan pengakuan Mesias yang mereka ucapkan. Mereka menjadi lupa. Bahkan pengajaran Yesus tentang kitab suci pun mereka lupakan. Karena saking sedihnya, karena saking takutnya, dan karena saking bergumulnya mereka menghadapi situasi pada masa itu. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53 mengisahkan tentang bagaimana satu pribadi yang luar biasa ini menjumpai murid-muridnya, menjumpai pengikut-pengikutnya ketika bangkit. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena nampaknya ada ikatan yang sejak awal dinyatakan oleh Yesus, bahwa murid-murid atau pengikutnya adalah mitra kerja yang dikasihi, yang pada mereka Yesus mempunyai pengharapan bahwa mereka harus melanjutkan tugas Yesus Kristus di dunia setelah ia kemudian naik ke surga. 3 hal yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Di antara sekian banyak hikmat yang mungkin masih Bapak, Ibu, Saudara, dan anak pelajari. Yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus sungguh-sungguh meneguhkan murid-murid di dalam pemulihan situasi keadaan mereka. Yang dalam hal itu Yesus benar-benar memperlengkapi mereka dengan kitab suci. Kekalutan, suasana yang sedih, dan keadaan yang mencekam membuat mereka tidak lagi ingat tentang nubuat dari kitab suci tentang siapa Mesias di dalam Yesus Kristus. Itu dipulihkan lagi. Mereka diisi oleh Yesus dengan kelengkapan pengetahuan tentang kitab suci. Dan ini menjadi bekal bagi mereka untuk tahu, untuk mengerti, dan kemudian dijadikan sarana pelayanan berikutnya. Setelah Yesus naik ke surga, tentu saja demikian. Yang kedua dari sabda ini,
Yesus mempunyai pengharapan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan yang harus punya keberanian untuk menjadi saksi. Mengapa mereka dipilih menjadi saksi? Hal ini bisa kita mengerti kisah mulai dari siapa Yesus yang berkarya, penangkapan, penyaliban, kematian, dan bahkan kebangkitannya. Ada pihak-pihak yang tidak senang. Ada pihak-pihak yang ingin membelokkan kisah sejarah tentang siapa Yesus. Dan bukankah dalam Injil juga dinyatakan tentang prajurit-prajurit yang disuap untuk membuat cerita-cerita palsu. Nah, ketika murid-murid sudah dilengkapi dengan pemahaman yang benar tentang kitab suci karena pemulihan yang Yesus berikan, dilanjutkan dengan murid-murid yang harus berani menjadi saksi, itu berarti bahwa pekerjaan Yesus harus dinyatakan dengan segala kebenarannya. Bukan kebenaran berdasarkan cerita, tetapi kebenaran berdasarkan nubuat-nubuat kitab suci. Sabda Tuhan yang sahih dan tidak terbantahkan sejak masa perjanjian lama. Maka penting sekali bahwa apa yang Yesus nyatakan agar manusia bertobat, agar manusia beri pengampunan dosa, agar manusia dapat menghayati tentang kasih Tuhan bersumber dari kitab suci harus diberitakan oleh murid-murid sebagai saksi-saksi Yesus Kristus. Yang ketiga, di sabda Tuhan ini kita belajar hikmat. Yesus memilih murid-murid, Yesus bertanggung jawab terhadap apa yang Yesus pilih bagi murid-murid. Yesus mendampingi murid-murid, Yesus mengawal murid-murid, sampai ketika Yesus terangkat ke surga, memberkati murid-murid. Berkat menjadi tanggung jawab otoritas Tuhan yang luar biasa sebagai tanda penyertaan. Dan kembali kita ingat satu kata yang sejak ketika kita menghayati kelahiran Yesus. Selalu kita kenang, Immanuel. Tuhan yang beserta dengan manusia. Berkatnya meneguhkan murid-murid untuk dapat menghayati bagaimana mereka sah menjadi saksi. Mereka benar-benar menjadi milik Tuhan yang diberkati, diperlengkapi dengan kemuliaan surgawi. Karena Yesus akan terangkat ke surga dan kita pahami bahwa ini luar biasa mandataris dari Sang Bapa melalui Yesus untuk murid-muridnya. Ketaatan Yesus yang luar biasa tentang Yesus sebagai guru, Yesus sebagai imam karena berkorban, benar-benar menjadi tanda sukacita bagi murid-murid. Dan untuk itulah ketika Yesus menyatakan berkat-Nya, tanda penyertaan itu juga Yesus nyatakan, menjanjikan sesuatu sebagaimana yang dijanjikan Sang Bapa kepada murid-murid. Nah, pada bagian ini memang masih misteri tentang apa yang dijanjikan Yesus sebagaimana yang dijanjikan oleh Sang Bapa. Tapi pada proses berikutnya 10 hari kemudian apa yang diperlengkapkan Tuhan itu pada akhirnya dapat diketahui. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Roh Kudus yang turun ke atas murid-murid. Berkat dan apa yang dijanjikan Yesus ini menjadi kekuatan spiritualitas bagi murid-murid, sehingga kemudian murid-murid bersuka cita, murid-murid bertekun di dalam ibadah, bertekun dalam doa, bersuka cita menyembah Yesus, luar biasa. Suasana batin yang dipulihkan karena cinta kasih Kristus kepada murid-muridnya. Berpijak dari 3 hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa ketika kita menghayati ibadah kenaikan Yesus ke surga, kita hendak berefleksi.
Suasana yang mungkin sama dengan murid-murid pada saat itu adalah kita dalam suasana serba takut. Situasi keadaan sekarang ini benar-benar membuat takut. Takut berelasi, takut melaksanakan aktivitas yang lebih dari biasanya. Takut memegang ini, memegang itu karena keadaan yang membuat kita terancam dengan wabah penyakit yang sedemikian rupa mengganggu kehidupan manusia. Apa yang Tuhan nyatakan dengan sabda menolong kita untuk kemudian semakin mendekat kepada Tuhan dengan ketekunan akan kebenaran sabda Tuhan. Terus belajar tentang kebenaran kitab suci yang menjadi pedoman pegangan ketika kita melaksanakan tugas kewajiban sehari-hari. Dalam situasi yang semacam ini dituntut tugas kewajiban untuk berkesaksian dengan empati atau ikut merasakan suasana keadaan sekarang ini. Dengan berbagi kasih melalui kepedulian. Dengan menjaga jarak yang aman, itu juga menolong banyak pihak, menolong diri sendiri. Sehingga segala sesuatunya boleh menjadi sarana bagi kita ternyata. Di tengah situasi yang sulit pun kita masih bisa menjadi berkat. Dan dengan berkat dari Tuhan itu ternyata kita boleh juga dipakai oleh Tuhan sebagai saksi-saksi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena hidup kita telah diberkati oleh Tuhan. Kita sudah mendengar, menghayati tentang kitab suci. Dan tantangan bagi kita untuk mengaplikasikannya dengan cara yang baik dan benar. Sehingga suasana batin seperti yang ada pada murid-murid saat itu adalah kita terus sujud menyembah Tuhan. Kita terus setia berbakti kepada Tuhan. Kita terus mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki dengan sepenuh hati karena mau bersuka cita. Saya rasa 3 hal prinsip yang boleh juga kita ingat ketika Rasul Paulus memberikan pengajaran. Bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Rasul Paulus mengajarkan bagaimana hidup bersukacita, bagaimana berdoa, bagaimana bersyukur kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17, dan 18. Ini menjadi kunci bagi kita untuk terus menghayati peristiwa kenaikan Yesus ke surga, menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersukacita. Bersukacita karena Yesus adalah Raja di atas segala raja dengan kemuliaan surgawi, berkuasa di bumi dan di surga. Sehingga kita terus dapat tekun berdoa, berbakti, setia kepada Tuhan, melaksanakan kehendak-Nya sesuai dengan kitab suci yang Tuhan anugerahkan. Sehingga di dalam segala hal kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah puji kemuliaan bagi Tuhan dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan biarlah dengan demikian kebenaran sabdanya yang Tuhan nubuatkan sejak dari awal ada pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, benar adanya. Sehingga kita mau menjadi pribadi yang setia, yang taat, yang tekun melaksanakan kehendak Tuhan, dan terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nyatakan syukur kita melalui persembahan khusus dalam rangka ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita dasari persembahan kita dari bacaan Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga.
Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan penuh syukur. Diiringi Kidung Jemaat 222B, bait 1, 2, 4, dan 7. Agungkan kuasa namanya. Jemaat terkasih, marilah kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Mulia, yang dalam Yesus Kristus saat ini kami hayati peristiwa kenaikannya ke surga, yang dalam bimbingan Roh Kudus kami dapat beribadah. Sungguh kami bersyukur karena kebenaran sabda tentang nubuatan karya Yesus Kristus nyata adanya. Hingga kenaikannya ke surga adalah kesempurnaan kuasa yang juga nyata di bumi dan di surga. Ya Tuhan, pada ibadah khusus ini, kami masih mohon kelangsungan berkat untuk perjuangan negara-negara di muka bumi ini dalam melawan virus corona. Kami juga mohon berkat untuk para peneliti, tenaga kesehatan, dan banyak pihak yang juga berjuang menemukan obat untuk memberantas virus corona maupun melayani yang sakit dan mengedukasi masyarakat. Kami mohon kelangsungan berkat untuk gereja-gereja di muka bumi, untuk terus menjadi gereja yang menghadirkan makna kerajaan Allah sesuai dengan misi kehadiran Yesus Kristus di dunia ini. Kesempurnaan pemerintahan Tuhan yang adalah kerajaan Allah dalam menyatakan damai sejahtera dengan keteladanan Yesus Kristus, kiranya menjadikan seluruh komponen yang ada dalam gereja dapat berfungsi. Baik dalam hal pelaksanaan hukum kasih, menjadi garam dan terang,
ketekunan dan kesetiaan beribadah, serta melaksanakan perintah-perintah Tuhan dengan sepenuh hati dan sukacita. Kami juga meyakini kelangsungan berkat untuk gereja kami, GKJ Ambarukmo, baik induk, papringan maupun pepantan Nologaten. Kiranya semakin Tuhan teguhkan dengan semangat menghayati dan meneladan karya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga makna kerajaan Allah dapat kami wujud nyatakan, khususnya di tengah situasi sulit seperti saat ini. Berkatilah warga gereja kami dari mulai anak-anak hingga yang sudah usia lanjut. Berkatilah warga gereja yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan untuk upaya kesembuhan. Berkatilah kehidupan rumah tangga, sekalipun saat ini bergumul dengan pendapatan yang terdampak karena situasi saat ini. Berkatilah anak cucu yang studinya memanfaatkan teknologi maupun interaksi sosial untuk sementara menjadi terbatas, namun kami meyakini dengan berkat Tuhan, anak cucu tetap menjadi generasi yang berkualitas. Kami serahkan lingkungan masyarakat di tempat kami masing-masing, kiranya Tuhan juga berkenan memberkati. Demikian pula dengan ungkapan syukur melalui persembahan yang kami kumpulkan. Sucikan ya Tuhan persembahan kami, sehingga layak kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu melalui gereja-Mu di sini. Ampuni segala kesalahan dan dosa yang terselip dalam peribadatan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, doa ini kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Amin. Marilah kita ikrarkan kembali pengakuan kita terhadap Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah dengan sukacita berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja, dan di dalam bimbingan Roh Kudus Tuhan, senantiasa melimpah, melingkupi dan beserta dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri peribadatan kita kali ini dengan selalu bersukacita atas kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan terus bersemangat untuk selalu berbagi kasih kepada saudara-saudara kita. Kita puji nama Tuhan melalui pujian Ku Menang, Ku Menang. Ya, mari jemaat terkasih, mari kita menyanyikan dengan lebih semangat dan bertepuk tangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik.
pujikan sekali lagi dari awal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah peribadatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini. Selamat beraktivitas kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati.